Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprori dengan NIM 22111022290. Saya berada di kelas S1 IF10Q. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal pertama, yaitu dengan soal X tambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 17. Persamaan kedua, 2x tambah 8y tambah 16z sama dengan 42. Sedangkan persamaan ketiganya yaitu 5x tambah 21y dikurang 45z. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan Gauss-Seidel terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan nilai x, y, dan z. Dengan nilai x, apabila kita ubah dari persamaan yang kita ketahui, maka didapatkan nilai x yaitu 17 dikurang 3y dikurang 6z sama dengan 1, yang mana kita hanya perlu memindah-mindahkan nilai dari setiap sisi pada bagian kiri ke bagian kanan agar kita menemukan nilai pada setiap persamaan yang telah diketahui. Sementara itu, untuk Gauss-Seidel untuk y, yaitu y sama dengan 42 dikurang 2x dikurang 16z per 8. Sementara itu untuk z sama dengan 91 dikurang 5x dikurang 21y per min 45. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu meletakkan nilai nilai x, y, dan z yaitu 0, 0, dan 0. Nah, setelah langkah-langkah tersebut, kita selanjutnya menentukan nilai x, y, dan z pada baris kedua. Nah, untuk nilai x-nya sendiri, kita hanya perlu mensubstitusi nilai dari x, y, dan z yang terlebih dahulu sudah kita ketahui yaitu 0, sudah 0. Nah, kita mensubstitusinya ke persamaan Gauss-Seidel. Nah, untuk nilai x sendiri itu 17 dikurang 3y dikurang 6z per 1. Nah, untuk itu kita mensubstitusi nilai y dan z-nya yaitu dengan 0. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 17 dikurang 3 kali 0 dikurang 6 kali 0 per 1. Hasilnya yaitu 17 dikurang 0 dikurang 0 per 1, maka akan dihasilkan 17. Sementara itu untuk nilai y, yaitu kita mensubstitusi nilai x dan z tersebut ke dalam persamaan Gauss-Seidel y. Nah, hasilnya yaitu 42 dikurang 2 dikali 0 dikurang 16 dikali 0 per 8. Nah, hasilnya yaitu kita dapatkan 1, dimana yaitu 42 dibagi 8. Sementara itu untuk mohon maaf, tadi untuk nilai x-nya kita mengambil dari nilai x yang sudah diketahui yaitu 17, maka didapatkan 42 dikurang dengan 2 dikali 17 dikurang 16z per 8, maka dapatkan 42 dikurang 2 kali 17 dikurang 16 dikali 0, maka akan dapatkan hasilnya itu 42 dikurang 34 per 8, dan hasilnya yaitu berupa 18 per 8, 16 per 8, yaitu menghasilkan 1. Nah, sementara itu untuk nilai z kita mensubstitusinya kembali dengan nilai x dan y yang sudah diketahui berupa 17 dan 1, yaitu 91 dikurang 5 dikali 17. Sementara itu untuk nilai y-nya kita mengambil nilai dari 1, maka dapatkan hasilnya 91 dikurang 5 dikali 17 dikurang 21 dikali 1 per min 45, dan hasilnya yaitu 0,3333. Nah, untuk ER-nya sendiri kita menggunakan rumus ABS. Untuk ER pertama kita menggunakan rumus ABS yaitu C15 dikurangi dengan C14 dibagi dengan C15 dikali dengan 100. Nah, maka dari hasil yang kita ketahui yaitu C15-nya berupa 17 dikurang 14 sama dengan 17 per C15-nya sendiri yaitu 17, maka dapatkan hasilnya itu 1. Maka 1 dikali dengan 100 menghasilkan 100. Dan kita di sini meletakkan angka berupa yaitu bernilai float dengan 4 angka belakang koma. Sementara itu untuk ER2 sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengurangkan D ke-15 dikurangi dengan D14 dibagi dengan D15 dan dikali dengan 100.
Dan hasilnya pun kita akan mendapatinya dengan nilai 100 juga. Sementara itu untuk nilai ER3 yaitu berupa nilai Z yang kita kurangkan dari E15 dikurangi dengan Z14 dibagi dengan E15 kembali dan dikali dengan 100. Maka hasilnya tetap sama dengan 100. Nah, untuk lebih mempersingkat cara untuk menemukan jawabannya, maka kita hanya perlu menariknya hingga kita menemukan nanti nilai untuk galat paling rendah. Nah, di sini kita belum menemukannya, kita harus menemukannya hingga bernilai 0, yang paling memiliki nilai paling rendah. 0,99, 0,35, 0,05, dan belum ditemukan juga, maka kita perlu menariknya lagi dan hingga nanti hasilnya akan ditemukan berupa Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya yaitu berupa pada baris ke 151. Nah, di sini untuk lebih detailnya kita akan memberikan dengan bold yang berwarna biru. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan pada soal nomor 1 yaitu X tambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 17. Dengan persamaan kedua 2X tambah 8Y tambah 16Z sama dengan 42, 5X tambah 21Y dikurang 45Z sama dengan 91. Nah, mungkin itulah jawaban dari pertanyaan untuk soal nomor 1 dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu dengan soal fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 20 per 2. Nah, di sini saya menggunakan metode regulasi falsi dengan silang A, B sama dengan 3,4 dengan galat sama dengan 0,0001. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya rumus untuk mencari C yaitu B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu iterasi yang pertama, iterasi A, C, B, FA, FC, FB selang baru galat relatif serta aksi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah karena di sini sudah ketahui yaitu berupa A dan B, maka kita hanya perlu mensubstitusi nilai dari A dan B yaitu 3 dan 4 ke dalam persamaan fx. Nah, di mana di sini kita ketahui sementara itu untuk iterasi pertama kita hanya perlu menuliskan nilai A dan B terlebih dahulunya saja. Untuk mencari nilai FA-nya, kita hanya perlu mensubstitusi nilai dari FA dan FB ke dalam nilai dari A dan B ke dalam persamaan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 20 per 2. Untuk FA-nya sendiri, kita menemukan di sini bahwa 2x pangkat 2 yaitu 2 dikali dengan D12 dipangkat dengan Nah, untuk nilai FA dan FB-nya yaitu kita masukkan persamaan dari A dan B-nya yaitu 2 dikali
3 pangkat 2 dikurang 20 per 2 menghasilkan min 1. Sementara untuk FB-nya yaitu 4 dikali 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 20 per 2 menghasilkan 6. Sementara itu kita di sini sudah, karena FA dan FB-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari dari nilai dari C. Dengan rumus C yaitu B dikurang FB dikurang B dikurang A per FB dikurang FA. Maka untuk nilai B-nya sendiri kita masukkan 4, dikurangi nilai FB 6, dikali dengan B dikurang A, dengan itu 4 dikurang 391 per FB dikurang FA yaitu 6 dikurang minus 1. Dan hasilnya di sini kita menemukan yaitu 3,142857. Nah, pada restorasi kedua, untuk nilai A-nya sendiri, kita yaitu menentukannya dengan cara if G12 dikali dengan H ke-12, apabila ia bernilai kurang dari 0, maka ia akan mencetak nilai dari D ke-12. Nah, di sini kita melihat bahwasanya F G12-nya yaitu berupa minus 1, sementara itu H12-nya berupa minus 0, maka ia akan menghasilkan lebih dari 0. Nah, di sini kita menemukan bahwasanya nilai dari A-nya sendiri yaitu 3,142857. Dan untuk nilai B-nya kita menemukan yaitu H12 dikali dengan LI12 yaitu minus 0,12245 dikali dengan 6. Nah, dan hasilnya yaitu berupa 4. Sementara itu, untuk mencari nilai FB dan FA-nya tetap sama caranya seperti pada iterasi pertama, yaitu dengan mensubstitusi nilai dari FA dan FB ke dalam Fx. Di sini kita menemukan bahwa nilai FA dan FB-nya yaitu minus 0,12245 dengan FB-nya berupa 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai C dengan mensubstitusi nilai dari iterasi kedua ke dalam persamaan C berikut ini. Nah, di sini ditemukan bahwasanya kita menemukan nilai C yaitu 3,16. Untuk mencari nilai FC-nya, kita hanya perlu mensubstitusi 3,16 ke dalam persamaan ini. Nah, dan hasilnya yaitu berupa minus 0,01440. Nah, sementara itu, untuk mencari galat relatifnya, kita hanya perlu membandingkannya, kita hanya perlu dengan menggunakan rumus ABS, yaitu E ke-13 dikurangi dengan E ke-12 dibagi dengan E ke-13. Nah, di sini kita menemukan bahwasanya nilai dari galat relatif iterasi kedua yaitu 0,00542 dengan aksi berupa iterasi ulang, di mana hasil dari K13 ini apabila ia lebih besar daripada galat relatif yang sudah diketahui yaitu 0,001, maka akan menghasilkan iterasi ulang. Nah, untuk langkah selanjutnya kita hanya perlu membloknya saja dan kemudian menariknya ke bawah hingga kita menemukan nilai yang tepat. Nah, di sini kita sudah menemukan jawabannya yaitu dengan pada iterasi kelima yaitu dengan A 3,162246, nilai C 3,162274, sedangkan nilai B-nya 4, nilai A-nya minus 0,002, nilai FC-nya minus 0,02, dan FB-nya di 6, selang barunya CB, galat relatifnya 0,001. Nah, sini kita sudah menemukan jawabannya dengan aksinya berupa iterasi. Nah, di sini kita sudah menemukan aksinya yaitu stop. Maka hasilnya sudah ditemukan. Nah, untuk soal mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.